Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura, edisi hari Senin, tanggal 6 Februari 2023. Hari ini Gereja Semesta memperingati Santo Paulus Miki dan kawan-kawan, imam dan martir. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kekuatan, Engkau berkenan memanggil Santo Paulus Miki dan kawan-kawan untuk memperoleh kehidupan melalui salib. Semoga berkat doa permohonan mereka, iman yang kami akui, kami pegang teguh sampai akhir hayat kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 6 ayat 53 sampai 56. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas silamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun Yesus pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari ini gereja memperingati peringatan wajib Santo Paulus Miki dan kawan-kawan. Santo Paulus Miki dan kawan-kawannya adalah para martir di tanah Jepang. Mereka adalah para misionaris dan orang-orang pribumi. Pada waktu itu, para misionaris diusir untuk segera meninggalkan Jepang pada tahun 1588. Tetapi kemudian hal ini terlaksana pada tahun 1597. Pada tahun yang sama, para martir pribumi dan para misionaris ditangkap dan disiksa. Mereka berjumlah 26 orang, di antaranya 6 orang misionaris dan 20 orang lainnya adalah orang-orang pribumi yang ikut serta dalam penyiksaan dan penyaliban yang dilakukan oleh para penguasa Jepang. Penyiksaan atas mereka sungguh kejam. Telinga mereka disayat, tubuh mereka dipukul hingga memar dan berdarah. Lalu kemudian mereka diarak keliling kota untuk dipertontonkan kepada rakyat.
para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Di antara para martir ini terdapat seorang martir pribumi yang bernama Paulus Miki. Paulus Miki lahir dari sebuah keluarga Jepang yang kaya. Ia diajar oleh para Yesuit di Asuci dan Takatsuki. Lalu kemudian ia bergabung bersama para saudara dalam tarekat Serikat Yesus dan menjadi seorang pengkhotbah yang sangat terkenal dan sukses, sehingga banyak orang Jepang mengikutinya dan masuk menjadi orang Katolik. Pada tahun 1597, seorang penguasa Jepang yang amat berpengaruh yang bernama Hideyoshi mendengar hasutan dari para pedagang yang khawatir dengan perkembangan para misionaris. Mereka mengatakan bahwa para misionaris adalah pengkhianat bangsa Jepang. Mereka menambahkan bahwa para pengkhianat itu akan mengakibatkan Jepang dikuasai oleh Spanyol dan Portugis. Hasutan para pedagang telah mengelabui mata hati Hideyoshi, sehingga ia menangkap 26 orang yang dianggapnya sebagai para pengkhianat. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam pergulatannya di tengah penganiayaan, Paulus Miki menulis demikian: apakah dengan penyiksaan ini kalian sanggup merampas harta dan kemuliaan yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kami? Sebaliknya, kamu harus bergembira dan mengucap syukur atas kemuliaan yang diberikan Tuhan kepada kami. Sejatinya, Santo Paulus Miki bersama kawan-kawannya telah menunjukkan iman yang besar kepada Tuhan dan sesama. Ia menjadi seorang martir yang menyadari dirinya sebagai alat Tuhan untuk mewartakan kabar sukacita kepada umatnya, seperti yang kita dengar dalam bacaan Injil tadi. Di mana saja Yesus berada atau pergi, banyak orang berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang-orang sakit. Bahkan mereka sungguh percaya cukup hanya dengan menjamah jubah-jubahnya, maka mereka akan sembuh. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pada akhirnya dari atas salib, Santo Paulus Miki terus berkhotbah dengan gagah berani untuk memberi semangat bagi umat Katolik agar tetap setia pada iman mereka. Lalu kemudian ia baru diam setelah sebuah tombak menembus dadanya. Ke-26 martir Jepang ini dibeatifikasi pada tahun 1627 dan diangkat sebagai santo oleh Paus Pius ke-9 pada tahun 1862. Pestanya kita rayakan setiap tanggal 6 Februari. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Santo Paulus Miki dan kawan-kawannya telah menjadi teladan bagi kita sebagai orang-orang Katolik yang hidup di zaman sekarang dalam mempertahankan dan memperjuangkan iman kita di tengah-tengah segala situasi dan keadaan yang menghimpit perjalanan kita kepada Kristus. Santo Paulus Miki dan kawan-kawan memberikan inspirasi kepada kita bahwa sebagai murid-murid Kristus, orang-orang Katolik yang hidup zaman sekarang, kita jangan pernah takut, bimbang, ragu, ataupun menyerah dengan berbagai tantangan-tantangan yang kita hadapi sebagai akibat daripada iman kita kepada Kristus. Memang memilih Kristus berarti siap untuk memikul salib, sesuai dengan kata-kata Yesus sendiri.
Barang siapa yang mau mengikuti aku, dia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari. Dunia akan membenci kamu karena namaku, tetapi barang siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya akan memperoleh hidup kekal. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka marilah sebagai murid-murid Kristus, orang-orang Katolik yang hidup di zaman sekarang, kita jangan menyerah, jangan mundur, tetapi kita harus tetap berlangkah maju dengan kepala tegak, mantap tanpa sedikit pun ragu untuk menghidupi iman kita sebagai orang-orang Katolik. Meskipun untuk itu kita menghadapi berbagai macam-macam tantangan, jangan bimbang dan ragu, karena Kristus sungguh memberi jaminan keselamatan kepada kita. Bertahanlah dalam iman kita dalam situasi sebagaimana telah ditunjukkan oleh Santo Paulus Miki dan kawan-kawan. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.